Shalom, selamat pagi sahabat pelita hati. Syukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Mungkin pagi ini kamu sedang bersiap, mau kerja, kuliah, sekolah, atau mengurus rumah tangga. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering dijejali kalimat-kalimat seperti kurang tinggi pencapaianmu, kurang banyak tabunganmu, kurang terkenal dirimu, kurang bagus badanmu, kurang sukses hidupmu. Tanpa sadar, kita hidup dalam suasana yang terus-menerus membisikkan satu kata, kurang, kurang, kurang. Akhirnya, banyak orang bangun pagi bukan dengan hati yang bersyukur, tetapi dengan rasa cemas, merasa tertinggal, merasa kalah, merasa hidupnya tidak seberapa dibanding orang lain. Renungan pagi ini mengajak kita melawan suara dunia yang berkata kurang dan belajar berkata, di dalam Tuhan hatiku belajar berkata, cukup. Bukan berarti berhenti berjuang, bukan berarti pasrah malas-malasan, tapi belajar menemukan kecukupan di dalam Tuhan, bukan di dalam pencapaian dan perbandingan. Sebelum kita membaca firman, mari kita persiapkan hati. Mungkin pagi ini, hatimu penuh banyak tuntutan, target, tagihan, tekanan, standar orang lain. Mari kita hening sejenak. Kalau memungkinkan, tundukkan kepala, tenangkan pikiran, dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk kehidupan, untuk nafas yang masih Engkau percayakan, untuk setiap kesempatan yang boleh kami jalani hari demi hari. Tuhan, kami mengaku di tengah dunia yang terus berkata kurang, kami sering lelah mengejar, sering merasa tidak pernah cukup, merasa hidup kami tertinggal dibanding orang lain. Pagi ini, ajari kami lewat firman-Mu untuk belajar berkata, cukup di dalam Engkau. Bukan berarti kami berhenti berusaha, tetapi kami tidak lagi diperbudak oleh rasa kurang dan perbandingan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, biarlah Roh Kudus menenangkan hati kami, membuka telinga rohani kami, dan menolong kami mengerti apa yang Engkau mau ajarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat pelita hati dimanapun berada, seringkali kita berpikir, gampang ngomong bersyukur. Kalau hidup orang itu enak, tapi menarik sekali yang berkata, aku telah belajar mencukupkan diri. Ini bukan orang yang hidupnya selalu mulus. Paulus menulis surat ini bukan dari hotel berbintang, bukan dari rumah mewah, tetapi dari penjara. Ia pernah dianiaya, dihina, dikhianati, kelaparan, kekurangan, mengalami kapal karam, bahkan nyawanya sering terancam. Namun dalam keadaan seperti itu, Paulus bisa berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya, rasa cukup itu bukan datang dari keadaan, tapi dari sumber di dalam hati yang terhubung dengan Tuhan. Sahabat pelita hati, kalau Paulus yang hidup penuh penderitaan saja bisa berkata, aku belajar merasa cukup, itu berarti kecukupan sejati.
tidak tergantung pada besarnya gaji, nyamannya hidup, banyaknya aset, gelar dan posisi, tetapi pada hubungan dengan Tuhan yang memberi makna di balik semuanya. Perhatikan kata yang Paulus pakai. Aku telah belajar mencukupkan diri. Ia tidak bilang, aku sejak dulu sudah ahli rasa cukup. Ia bilang, aku belajar, artinya ada proses, ada jatuh bangun, ada momen iri, momen kecewa, momen lelah, ada pergumulan ketika melihat orang lain tampak lebih enak. Belajar mencukupkan diri. Bukan berarti kita pura-pura tidak punya keinginan, bukan berarti kita menipu diri sendiri, tetapi mengakui bahwa hidup kita tidak harus sama dengan orang lain, menyadari bahwa rencana Tuhan untuk setiap orang berbeda, meyakini bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan, tidak selalu apa yang kita inginkan. Mungkin hari ini kamu dalam fase, kenapa penghasilanku masih segini? Kenapa orang lain sudah sampai sana? Aku masih di sini. Kenapa rumahku belum seperti rumah mereka? Tuhan tidak marah dengan pertanyaan itu, tapi Dia mau mengajar kita. Melalui pertanyaan-pertanyaan itu, untuk pelan-pelan, langkah demi langkah, belajar rasa cukup bersamanya. Dunia hari ini hidup dari komparasi, media sosial membuat kita melihat pencapaian orang, melihat liburan orang, melihat barang-barang baru orang, melihat highlight hidup orang lain, dan tanpa sadar kita menilai diri sendiri dari situ. Kecantikan dinilai dari standar tertentu, kesuksesan diukur dari angka, harga diri diukur dari apa yang terlihat, padahal banyak yang tampak lebih di luar. Sebenarnya kosong di dalam. Firman Tuhan mengajak kita untuk memutar arah. Dari melihat ke atas dan sekitar, menjadi melihat ke dalam dan ke atas kepada Tuhan, belajar berkata, Tuhan, mungkin aku belum punya seperti mereka, tapi aku punya Engkau yang setia. Tuhan, mungkin jalanku lambat, tapi bersamamu aku tidak berjalan sendirian. Tuhan, mungkin hidupku tidak spektakuler, tapi aku mau hidup setia dalam hal-hal kecil. Kecukupan sejati. Bukan berarti kita berhenti bekerja keras, tapi hati kita tidak lagi diperbudak oleh perbandingan dan tuntutan dunia. Ayat 12 berkata, Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar. Artinya, Paulus tidak hanya mengenal hidup di bawah, tapi juga pernah ada di situasi yang lebih enak. Tetapi baik saat punya banyak, maupun saat kekurangan, ia belajar memegang Tuhan dengan cara yang sama. Seringkali kita berpikir, kalau sudah cukup, aku akan lebih bersyukur. Tapi kenyataannya, itu banyak orang justru semakin punya banyak, semakin takut kehilangan, semakin tidak tenang. Kecukupan bukan soal angka di rekening, tapi soal siapa yang memegang hati. Saat lapar, Tuhan cukup. Saat kenyang, Tuhan tetap pusat. Saat sedikit, Tuhan berkarya. Saat banyak, Tuhan tetap yang utama. Ayat 13 adalah ayat yang sangat terkenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sering ayat ini dipakai seolah-olah bicara soal aku bisa jadi apa saja, aku bisa mencapai apa saja. Tetapi dalam konteks ini, Paulus sedang berkata, aku bisa menghadapi keadaan apapun, lapar atau kenyang, kekurangan atau kelimpahan, karena ada Kristus yang menguatkan aku. Jadi kekuatan orang percaya bukan hanya untuk menjadi besar, tapi juga untuk tetap setia ketika hidup terasa biasa, bahkan susah. Pagi ini, mungkin kamu tidak sedang mencapai sesuatu yang besar. Mungkin kamu hanya berangkat kerja seperti biasa, mengurus keluarga seperti biasa, menjalani rutinitas yang sama. Tapi di mata Tuhan, kesetiaanmu punya nilai kekekalan
Dan di dalam semua itu, Tuhan berkata, "Engkau bisa menanggung hari ini bukan karena engkau kuat, tetapi karena Aku menyertaimu." Sahabat pelita hati, salah satu latihan praktis untuk belajar berkata "cukup" adalah belajar mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal kecil. Setiap pagi, daripada langsung membuka media sosial dan membandingkan hidup, cobalah berkata, "Tuhan, terima kasih aku masih bisa bangun. Terima kasih untuk keluarga yang masih di sisiku. Terima kasih untuk pekerjaan, sekalipun tidak sempurna. Terima kasih untuk tubuh yang masih bisa bergerak. Terima kasih untuk kesempatan mendengar firman-Mu pagi ini." Syukur tidak menghapus masalah, tapi syukur mengubah cara kita memandang masalah. Ketika hati terbiasa bersyukur, kita lebih mudah berkata, "Tuhan, di tengah proses ini, aku belajar berkata, cukup, cukup, karena ada Engkau." Amin. Sahabat pelita hati, mungkin pagi ini engkau mendengarkan renungan ini dengan hati lelah merasa tidak pernah cukup, lelah membandingkan diri, lelah mengejar pengakuan, lelah merasa kalah. Mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang Engkau kenal satu persatu. Engkau tahu ada yang mendengarkan renungan ini dengan hati yang sangat lelah merasa hidupnya tertinggal, lelah mendengar suara dunia yang terus berkata kurang, lelah melihat pencapaian orang lain, dan merasa hidup sendiri tidak ada artinya. Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami lebih sering melihat hidup orang lain daripada melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami sendiri. Ampuni kami kalau kami terlalu sibuk mengejar standar dunia hingga kami lupa bahwa Engkau adalah sumber kecukupan kami. Hari ini, Tuhan, ajar kami seperti Paulus yang berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ajari kami bersyukur, bahkan ketika penghasilan kami belum besar, ketika rumah kami sederhana, ketika pekerjaan kami biasa-biasa saja, ketika hidup kami tidak terlihat hebat di mata orang lain. Tuhan, kami berdoa untuk setiap hati yang merasa kalah dan kecil. Angkat mereka, peluk mereka. Biarkan mereka merasakan bahwa Engkau cukup bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang hidupnya terus dibandingkan oleh orang lain, yang terus mendapat komentar, "Kamu kurang ini, kamu kurang itu." Biarlah hari ini mereka mendengar suara-Mu yang lembut. "Engkau berharga di mataku, bukan karena pencapaian-Mu, tetapi karena Engkau adalah milikku." Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap pekerjaan, pertemuan, aktivitas, ajarlah kami berjalan dengan hati yang bersyukur, bukan hati yang terus mengeluh. Ajarlah kami bekerja sungguh-sungguh, tapi tidak diperbudak oleh ambisi. Ajarlah kami mengejar yang terbaik, tapi lebih mengutamakan kehendak-Mu daripada pengakuan manusia. Kami percaya, di dalam Engkau, kami bisa menghadapi segala perkara, baik kekurangan maupun kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pelita hati, ingatlah hari ini. Di tengah dunia yang selalu berkata, kurang, Tuhan mengajar kita belajar berkata, cukup di dalam Dia. Kalau renungan ini memberkati hidupmu, tekan like video ini, subscribe channel Pelita Hati. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan renungan pagi setiap hari, dan tuliskan di kolom komentar, Tuhan, ajarku bersyukur dan berkata cukup di dalam Engkau. Bagikan renungan ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang sedang lelah, merasa hidupnya tidak pernah cukup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.